Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kakunugroho dengan NPM 24141511075. Dan di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi ringkasan jurnal yang berjudul Pengaruh Periode Pemanenan Resin Damar terhadap Pendapatan Petani di Repong Damar di Pekon Labuan Mandi, Pesisir Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan resin damar yang menjadi produk hasil hutan bukan kayu mereka. Namun, hasil produksi dan pendapatan para petani ini sangat dipengaruhi oleh periode pemanenan resin. Masalah dari penelitian ini adalah petani yang melakukan pemanenan waktu yang berbeda, yaitu pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang kedua itu petani juga belum mengetahui periode pemanenan yang paling efisien untuk menghasilkan resin yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Dan yang ketiga itu adalah perbedaan waktu panen yang diduga sangat mempengaruhi pendapatan dari para petani damar. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui hubungan antara periode pemanenan resin damar yang berkualitas dengan yang berkuantitas dan berkualitas. Dan yang kedua, untuk menentukan pengaruh periode pemanenan terhadap pendapatan para petani damar di Labuhan Mandi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2020 dan berlokasi di Pekon Labuan Mandi, Kecamatan Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kenapa lokasi ini dipilih? Karena lokasi ini merupakan sentra produksi damar mata kucing di Lampung, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode berjenis kuantitatif deskriptif dengan metode sampling bertipe purposive sampling yang bertujuan untuk menjaga keseragaman lokasi, bentuk pengelolaan, dan faktor genetik tanaman dan tidak mengganggunya. Selain itu, penelitian ini juga mengambil beberapa sampel yang berjumlah 51 pohon damar yang masing-masing 17 pohon itu untuk periode minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Peralatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pita meter, timbangan, kamera, tally sheet, dan Microsoft Excel untuk menghitung data. Dan data yang akan diperoleh itu diharapkan adalah data mengenai jumlah resin per pohon atau jumlah berat resin per pohon dengan kelas kualitas resin berkisar pada A, B, C, D, E, dan abu. Dan data mengenai harga jual resin tiap kelas pada kualitasnya masing-masing dan pendapatan para petani berdasarkan hasil panen. Sebelum itu kita perlu ketahui bahwa kategori kualitas suatu resin itu dikategorikan menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A dan B, yang termasuk resin terbaik jernih karena memiliki warna yang jernih, keras, bersih, dan cerah jika dilihat oleh pandangan mata. Dan pada kelas kedua itu adalah kelas C dan D, yaitu kelas kualitas menengah yang sedikit kotor dan sedikit lembek namun masih layak untuk dipakai. Dan yang kualitas rendahnya itu adalah kualitas E yang E dan abu, sebab kualitas E ini memiliki banyak kotoran, dan sedangkan abu itu merupakan kualitas yang paling rendah karena serpihannya kecil dan memiliki sisa-sisa kotoran dalam resin tersebut. Untuk rumus perhitungannya terdapat 3 rumus perhitungan, yaitu perhitungan mengenai persentase kualitas resin yang memiliki rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Yang kemudian pada rumus kedua itulah rumus mengenai rata-rata kualitas resin. Dan yang ketiga adalah rumus untuk menghitung jumlah pendapatan dari para petani. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah beberapa hasil dari lapangan yang pertama adalah kuantitas panen resin, yang dimana pada resin berumur 2 minggu didapatkan kuantitas panen sebesar 0,5 kg, dan pada minggu ketiga disusul oleh minggu ketiga yang seberat 1,0
5 gram, dan minggu keempat yang memiliki berat sebesar 1,58 gram. Hal ini ditunjukkan karena hal ini menunjukkan bahwa semakin lama periode panen, maka semakin banyak resin yang dihasilkan. Karena resin akan terus mengalir dan mengalami pengerasan sempurna pada minggu keempat atau lebih. Dan hasil yang kedua itu adalah hasil perhitungan kualitas panen resin. Pada periode 4 minggu pemanenan resin menghasilkan resin bertipe kelas yang memiliki kelas A dan B, yaitu kelas tertinggi sebesar 47,56%, dan pada periode 3 minggu didapatkan 44,97%, dan pada periode 2 minggu didapatkan 31,29%. Jika resin tersebut dibiarkan sehingga 4 minggu, maka resin tersebut akan menjadi lebih keras, jernih, dan berkualitas tinggi atau mencapai kualitas AB dengan sempurna. Sedangkan periode panen yang terlalu cepat atau 2 minggu ke bawah itu menghasilkan resin yang lembek, mudah kotor, dan berkualitas yang lebih rendah. Pada hasil berikutnya adalah mengenai pada hasil ini didapatkan kesimpulan bahwa kualitas damar yang rendah itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses penyadapan yang terlalu cepat, atau bisa juga karena resin yang belum mengeras secara sempurna, atau bisa juga karena kotoran atau gangguan dari secara eksternal yang menempel pada damar tersebut. Setelah dihitung dengan jumlah pendapatan para petani, rumus jumlah pendapatan didapatkan hasil bahwa pada periode 2 minggu itu mendapatkan pendapatan rata-rata per tahunnya adalah Rp300.784 per pohon. Pada periode 3 minggu, periode pemanenan 3 minggu didapatkan rata-rata per pohon dalam satu tahunnya itu didapatkan Rp49.281, dan pada pemanenan 4 minggu lebih itu didapatkan rata-rata per pohonnya itu dalam satu tahun adalah Rp15.190 per pohon. Tentu dengan hasil ini terdapat hubungan antara kualitas, harga, dan pendapatan para petani, yang dimana resin kelas AB itu memiliki harga pasar berkisar sekitar Rp31.000 per kilogram, yaitu diambil dari harga tertinggi di pasaran. Tentu itu juga ditentukan oleh kelas kualitas dari resin tersebut. Semakin tinggi kualitas resin, maka semakin besar pendapatannya. Namun, jika pemanenan dilakukan secara terlalu cepat atau di bawah 2 minggu, maka resin tersebut akan menjadi lembek dan harganya semakin rendah karena kualitasnya juga kurang maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil panen. Yang pertama adalah perlakuan penyadapan, yang dimana perlakuan penyadapan bisa berasal dari pelukaan kulit batang dan frekuensi panennya, apakah terlalu cepat atau terlalu kelamaan. Jika kelamaan, maka resin tersebut akan menjadi keras sempurna ya, tapi ada batasnya sekitar 4 minggu. Untuk faktor kedua itu adalah faktor lingkungan, bisa disebabkan oleh tingkat kelembapan yang terlalu tinggi sehingga membuat kualitas resin menjadi jelek, atau curah hujan yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu rendah. Pada faktor ketiga itu terdapat kebiasaan dari para petani, yang dimana banyak petani di Lampung ini memanen lebih cepat karena takut terjadi pencurian terhadap resin tersebut. Dan faktor yang keempat itu adalah akses ke lokasi repong damarnya, yang dimana jarak kebun juga menentukan frekuensi dari panen tersebut. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah semakin lama periode pemanenan, maka semakin tinggi jumlah resin yang dihasilkan dan semakin baik juga kualitasnya. Periode pemanenan 4 minggu menghasilkan rata-rata kuantitas tertinggi, yaitu sekitar 1,8 gram per pohon.
Dan kualitas terbaiknya adalah kelas AB yang mencapai 47,58% dari total hasil pemanenan dibandingkan periode 3 minggu dan periode pemanenan 2 minggu. Dan kualitas kesimpulan kedua yaitu periode pemanenan 4 minggu memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada pemanenan bawahnya, yaitu sekitar Rp515.190 per pohon dalam 1 tahunnya, karena menghasilkan resin yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik yang berdampak pada harga jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, periode pemanenan optimal untuk meningkatkan pendapatan para petani damar di Labuan Mandi adalah 4 minggu sekali dalam 1 kali panen. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.